Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya cintai, dan semoga Allah terus muliakan dan panjangkan usianya Bapak kita tercinta. Dengan hadirat beliau semoga keberkahan terus berlimpah ruah di kegiatan ini. Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Bunyamin MA, yang mudah-mudahan hari ini dan seterusnya dalam kondisi sehat walafiat. Boleh sumping pengajian? Enggak. Baik, kemudian bersama saya juga ini yang kebetulan sudah hadir juga setelah Bapak Kiai, ada Bapak Kepala SMP Full Day Al-Muhajirin. Kemudian ada Pak Haji Keke selaku Ketua DPRP yang memang menginisiasi juga program ini dan memfasilitasi semua hal yang memang hari ini dan sampai mungkin seminggu ini ya Bapak dan Ibu kita akan lalui. Kemudian ada Pak Enam yang alhamdulillah terima kasih untuk tempatnya, untuk direpotna gitu ya, untuk semua kesediaannya, terutama dan tim ya. Nah, pastinya ini bersama-sama ya dengan tim. Kemudian ada Pak Ambar, Kepala SMA Full Day yang alhamdulillah juga sudah hadir ya. Kemudian ini ada Bapak dan Ibu guru hebat luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Ada kelewat nih, ada Bu Dede dan Bu Dewi, soalnya tidak di depan jadi saya kelupaan. Ada Bu Haja Olis dan ada Bu Dewi, ada Bu Mida, kemudian alhamdulillah ada Bu Imas. Jadi kepala sekolah lengkap ya, alhamdulillah ya. Kecuali yang kamu tiga ya. Mudah-mudahan juga membersamai walaupun tidak ada di tempat ini. Hatur nuhun Bapak Kiai. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai atas izinnya mengadakan kegiatan ini, dan alhamdulillah nanti tausiah beliau akan terus mewarnai setiap kehidupan kita dalam langkah-langkah kebaikan yang kita lalui. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ketua DPMP yang dengan izinnya juga beliau kita akan menyelenggarakan kegiatan ini. Di minggu ini kita ada 2 kegiatan, yaitu pertukaran guru dan ada training soft skill development. Jadi nanti Bapak dan Ibu dari tiap unit juga akan diminta 2 orang ya yang akan mengikuti soft skill training, di mana nanti kita akan membangun karakter ya. Jadi nanti dari 2 orang guru ini akan kita berikan informasi mengenai karakter-karakter baik, dan nanti akan ada produk berupa budaya-budaya apa yang baik yang akan kita terapkan untuk yayasan, untuk sekolah, untuk unit kita masing-masing ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa didiseminasikan oleh guru-guru yang ikut tersebut ke teman-teman semua yang lain. Dan terima kasih juga dengan semua Bapak Ibu Kepala Sekolah yang turut mendukung program ini, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua ya. Dan semua Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah menjadi perwakilan ya dari seluruh unit di Yayasan Al-Muhajirin ya. Bapak dan Ibu semua, izinkan mungkin secara umum saya sampaikan tujuan dari kegiatan ini. Jadi kegiatan ini sebetulnya menginisiasi banyak hal kebaikan yang pastinya sudah ada di dalam setiap unit masing-masing. Setiap unit ini pasti punya ruh yang mewarnai setiap unitnya, dan ini menjadi kehebatan dari unit tersebut. Bagaimana kita bisa mengenali unit-unit lain untuk terus selalu kita terapkan juga di dalam unit kita masing-masing. Ini butuh satu program yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu sulit begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini memberikan efek dan dampak yang luar biasa bagi kita semua gitu ya. Jadi selain adanya silaturahmi Bapak dan Ibu ya antar unit, karena kan mungkin ini tuh guru FMI gitu ya. Di SD plus 1 tuh seperti ini gitu ya. Di SD plus 2 seperti ini, SMI 13, SMA 46, full day dan seterusnya juga seperti ini. Di kampus 3 itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi harapan kita semua adalah kita bisa mengambil budaya-budaya baik, nilai-nilai baik yang terdapat di sekolah tempat nanti kita ditempatkan, dan bisa kemudian menginsersikannya ke dalam pembelajaran kita ataupun di dalam kehidupan sekolah kita masing-masing gitu ya.
Jadi selain tadi silaturahmi, mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai baik yang terdapat di unit masing-masing dan kemudian akhirnya bisa menjadi sebuah kebaikan bagi Yayasan Al-Muhajirin. Sederhananya seperti itu Bapak dan Ibu ya tujuannya. Nah kemudian mungkin diinformasikan juga untuk TK dan SD lama penempatannya begitu ya, bisa demikian itu 2 hari Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti silakan ditentukan oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah masing-masing bergrup. Nanti mudah-mudahan setelah ini Bapak dan Ibu bisa ngobrol gitu ya satu sama lain karena dikumpulkan akan ada pelepasan secara seremoni. Tapi juga nanti kita akan ngobrol untuk masing-masing guru. Jadi nanti setelah ini diharapkan Bapak dan Ibu bisa ketemu dengan sekolahnya masing-masing lalu ngobrol. Yang pertama adalah bagaimana jam masuk dan jam pulang ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu yang nanti akan berangkat ke tempat tujuan ini mengetahui kapan saya harus sampai di sekolah, kapan saya boleh pulang. Siapa tahu misalnya kalau di SMI 1 nama pulangnya itu jam 5 sore gitu ya, padahal biasanya kita pulang jam 3 gitu. Nah ini kan juga harus diketahui ya. Ikuti semua aturan yang memang ada di sana, wayahya wa amut gitu ya. Wayahna Bapak dan Ibu pokoknya ikutin saja apa yang memang menjadi aturannya di sekolah yang menjadi penempatan Bapak dan Ibu ya. Kemudian mengenai seragam, sebetulnya tidak ada masalah untuk seragam, silahkan saja menggunakan seragam yang sudah ditentukan di sekolah asal. Tetapi jika ini mengikuti ya Bapak Ibu bisa menanyakan pada kepala sekolahnya atau kepada gurunya, hari Senin apa sih seragamnya, bisa beda pisan gitu ya, Mirena tuh mencolok sekali dan jadi gak enak hati sendiri kan gitu ya. Jadi coba tanyakan, mudah-mudahan bisa menyesuaikan gitu ya, baik itu mungkin warnanya atau misalnya modelnya gitu ya, yang mudah-mudahan seperti itu. Dan yang ketiga adalah mungkin pelajaran apa yang harus Bapak dan Ibu ampuh di sana, karena bisa jadi ini harapan kami sebetulnya dari kemarin kami menginformasikan sebisa mungkin sih ngobrol antara kepala sekolah gitu ya, biar nanti gurunya match gitu, yang berangkat PKN, yang pulang juga misalnya yang di antarkan juga PKN misalnya begitu, harapannya begitu. Tapi kan kadang-kadang sulit ya Bapak dan Ibu ya menentukan yang pas banget gitu ya, gak apa-apa, yang penting nanti bisa dikondisikan. Inilah mungkin hari ini kita akan ngobrol dan nanti kepala sekolah bisa menyesuaikan seperti apa kondisi yang nanti harus dikondisikan begitu ya di masing-masing. Nah kemudian Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu sangat boleh juga ngobrol-ngobrol hal lain, yang misalnya dapat makan enggak gitu ya, atau misalnya transportnya gimana nih dan sebagainya, tapi kalau jauh atau nanti itu sudah include kemana. Tapi kemarin sih kita ngobrol ini sebetulnya posisinya lebih banyak pertukaran saja, tidak ngobrolin mengenai honor. Soalnya kemarin ada yang sebenarnya juga gini, honornya kuliah nanti dari sekolah yang didatengin ya, enggak lah, kayak gitu. Jadi kalau honor kembali ke sekolah yang asal gitu ya Bapak ya. Jadi paling kalau misalnya ada transport mungkin itu dipersilahkan, tapi juga tidak ditentukan kembali pada kebijakan sekolahnya masing-masing gitu ya. Kalau ada ya Pak ya. Yang jelas Bapak Ibu nanti akan dapat ilmu banyak kan ya, insya Allah dapat wawasan baru, dapat pengalaman baru ya. Nah terakhir Bapak dan Ibu nanti akan ada format yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Sederhana, nanti akan dibagikan. Nanti saya akan bagikan ke koordinator guru ya. Iya enggak, saya mau bacakan saja Pak. Jadi nanti ini ada yang Bapak Ibu isi itu ada nama lengkap dan gelar, kemudian unit asal, unit penempatan, hari keberapa. Jadi nanti tiap hari Bapak Ibu mengisinya, kemudian tanggal berapa, kemudian perasaan setelah penempatan. Apakah senang di tempat baru, ataukah malu gitu ya, ataukah grogi atau gimana ya. Kemudian hal baru yang diperoleh apa? Misalnya hari ini saya dapetin bahwa guru-guru di sini seperti apa, lalu misalnya pelajarannya seperti apa, misalnya terus kelasnya seperti apa dan seterusnya ya. Kemudian hal baru yang akan diterapkan di unit asal. Jadi apa sih kira-kira ini yang mau gitu ya diterapkan di unit asal, dan ini Bapak dan Ibu ditandatangani oleh Bapak dan Ibu kemudian diserahkan kepada kepala sekolah asal Bapak Ibu.
ya, sehingga nanti Bapak Kepala Sekolah tahu Bapak Ibu sudah bekerja dan Bapak dan Ibu mendapatkan hal apa di sana. Ya, kembali kalau hasilnya pada kebijakan kepala sekolah masing-masing ya Bapak dan Ibu ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi hal baru yang pun Bapak dan Ibu bisa terapkan di kalangan teman-teman begitu ya. Nah, mudah-mudahan hal-hal baiknya bisa kita tiru. Nah, jadi nanti harapan akhirnya adalah hal-hal baik di unit manapun ini menjadi kebaikan juga untuk unit lain. Ya, harapannya begitu. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu lengah untuk melihat hal-hal baik gitu ya. Harapan kami begitu. Ambil hal-hal baiknya, mudah-mudahan. Jadi nanti misalnya SMI 46 akan dapat hal baik dari SMA 3, bisa dapat dari SMA full day, dan ini mudah-mudahan jadi kebersamaan kita pada akhirnya. Itu saja mungkin dari saya Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih dan selamat selamat bertugas. Selamat bertugas, selamat belajar ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu sehingga bisa menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya serta betul-betul mendapatkan hal-hal yang kita inginkan bersama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikuti lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami rahmat dan berilah kami urusan kami dalam keadaan lurus. Juga salah satu doa yang harus kita baca setiap hari. Apalagi pada saat kita akan mengajar atau memberi pengajar ilmu apa saja tanpa ada keterlibatan Allah di situ apa bisa? Kenapa? Karena Allah mengatakan kita kalahkan mana berkah walakin Allah yahdi. Engkau tidak akan mampu memberi hidayah atau pembinaan atau perubahan kecuali kalau Allah yang memberi. Nah, karena itu urusan Allah. Tu'til hikmata min Allah hanya akan memberikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki. Wa may yu'ta hikmata faqad utiya khairan. Siapa yang Allah hikmah pasti akan banyak kebaikan. Itulah penting kita mohon kepada Allah. Ilmu dan hikmah adalah kebaikan, tapi tidak akan dari Allah kalau kita tidak mengerti dari dibukanya ini semua dan berdoa. Jawab Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, terus apa yang kita berikan kepada mereka itu adalah ilmu Allah. Jadi bukan ilmu syaitan, bukan ilmu Allah. Nanti kalau kita bicara ilmu
ya pada ilmu yang lain. Tapi kalau kita bandingkan ilmu kita ilmu setan, lebih banyak ilmu setan. Kalau ada ilmu harus kita. Maka setan itu selamatan. Atau namanya mah hayang aja sampai batu itu apa? Kayak kumaya tapak, nah tuh gitu. Setan apa? Udah ketemu setan. Kalau baca setan itu ayat kursinya dia berarti. Maka itu penting kita mencoba untuk memberi sesuatu kepada anak, tidak hanya ilmu, tidak berupa hafalan, tetapi kita dulu ilmu yang akan diberikan itu dari Allah, bukan dari hati. Makanya kalau kita percaya kursi, ini dia minta Yerusalem, ada yang nitip barang air itu ini malah itu barangnya ini si eta nomor itu nah siapa nih kapan itu jawab kan ada saya dibakar jadi kalau kena kaulah menyokotnya jadi ya akhirnya berangkat pulang sabut nunggu karena lengok kata dia nah siapa itu siapa udah masuk ini kok takut malu sama harus nanti saya tidak akan melakukan lagi saya tidak melakukan. Nah, yang ketiga ternyata mari lagi. Nah, kemudian kalau kamu ingin bahan ini selama tidak ada nyuri, cek di mana? Bacakan ayat itu. Eta setan nama tahan kajilan ayat itu. Tahunnya itu setelah Rasulullah. Tadi ada tahu ya? Tahu itu setan. Tapi Rasulullah sana namanya nasihat bagus sekali yang itu bagus sih. Tetap itu setan. Jadi ya sekali kalau duduk hadis ayat Allah tidak Rasulullah kok pulang nah akhirnya sekarang enggak bisa datang ke udang setan nyalurkan orang hanya boleh kita menerima urutan dari Allah. Allah lewat sahabat, Allah lewat Rasulullah. Sahabat itu sampai kepada ulama yang terdekat itu. Tapi hari pertanyaan kolega kita kalau misalkan mimpi ketemu ini setan, ada ketemu Rasulullah ketemu setan yang sering. Nah makanya setan kalaupun itu saja udah. Nah maka Allah diwasusuti sudut yang suka bikin orang bingung itu setan. Ayo kabaina kumada wa abal. Kalau ada orang yang suka membawa kita ke dalam kebencian, kemungkaran setan. Tapi pada saat tertentu mungkin setan itu. Makanya kita baca namanya akan dibacakan doa bagus saya bagus ya
masalah doa, kalau masalah hafalan itu karena yang menjamin kita diijabah, yang menjamin ijabah hati yang dekat dengan Allah. Bukan baca, kalau baca kelihatan itu dah ya. Mata melahirkan usaha apa atau bisa. Nah satu waktu, apakah kita budaya apa setan? Bahaya usaha apa dia? Apa yang namanya maka itu kita jangan sekedar menyampaikan belum mungkin setan itu. Ya kita doa sering ngaji itu ceramah. Nah sekarang pas ada kebaikan mulai dari doa ini maksudnya supaya tidak berlomba ilmu kita yang datang dari ulama, ya ilmu yang datang dari syaitan. Jadi ya sekali-kali kita melupakan Allah. Hai maafin mereka. Pada saat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulhu doa supaya langsung Pak si setan dengarkan. Mengata salah sahih menjadikan sebab pulangnya negara lain terbat ya ada galau beda terbalik. Nah, salah satu yang menimbulkan anak kita ada galau itu mungkin bapak dan ibu pada waktu kita ngecas penting apa sih gesek. Nah itu mungkin tidak baca doa. Akhirnya asup karena kita adalah setan. Tapi kalau kita sebelum berdoa dulu, saat dulu, insya Allah masuk. Ya, kedua saya tuh silatin kok mau yasin. Udah yang pendek lah ya. Allahumma jadinya ajani besok. Alhamdulillah kalimatillahi min syarri ma khalaq gitu. Nah, kita melakukan hubungan itu syaitan tidak akan mempengaruhi. Tapi kalau kita tidak insya tidak baca, maka syaitan masuk. Nah akhirnya kurang kalau batin kasih baca. Bacaan ini karena tidak ada rupiahnya. Nah, tiga terbaru. Ini awak habis syaitan. Ya, cek batin bah adalah ilmu mana bapak. Yang hubungan bah adalah ayat syaitan. Kedua, kalau misalkan kita ingin bersih bulan setan, sunnah Nabi berapa? Bacakan azan di telinga, karena di telinga kiri kanan. Maka setan tidak akan masuk, tidak akan masuk. Karena ada kalimat yang dimasukkan oleh kita, yang kita ibu kita kepada memulai anak kita waktu lahir kan kadang keringat. So, kan ulah cari kan, dimasukin ke rasul. Aku tahu mereka budak deh. Ketiga, kalau kita saya tutup dong. Katanya kalau kita waktu hari dari putusan ngomongin apa? Siapa macam agolot kalau deh malontok
berasuk. Jadi setan itu akan masuk ke dalam hati kita. Oh enggak. Pada saat kita apa? Baik. Pernah hari itu kan? Hiji aku sahabat kamu dua waktu lah. Kot lahir tidak. Ya menguap. Ada lagi ketik yang keempat pada saat kita akan melaksanakan seperti makan kan itu maksudnya kata Nabi kalau kita masuk ke rumah semua setan kabel kabus. Nah, kalau kita masuk ke sana ketika makan, kalau kita ketika makan baca Alhamdulillah, setelah lagi, tapi kita tidak baca salah ulang kalinya setan. Pada saat kita makan setan itu udah. Lalu kita tidak baca doa, ikut malah ya setan upahakan. Satu saking lahap pindahan maksud kalau akhirnya nuka dahaka setan. Nah, setan kau apa? Terus basi terus banyak pintu setan tidak sih. Nah yang sebesar yang sifatnya apa? Yang sifatnya umum ini wa man ahadu alikhi wa inna lahu ma'ikatan wa nahsyuruhu yawma qiyamah wa man ahadu alikhi. Maka siapa yang tidak ingin sama Allah Fa'inna hukma isyatan dosa, dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Ya sebagai orang sudah wa nahsyuruhu yawma qiyamati a'ma. Aku akan himpun mereka di hari kiamat dalam keadaan buta dan keadaan Rabbi lima hasafani ya Allah, kenapa saya jadi buta? Kali aku hidup ini wapalakun turbasi. Kata apa? Wala kadzalika tatka ayatina wa kadzalika yawma tunsa. Ada orang yang didatangkan ayat itu didatangkan Quran, didatangkan hadis. Tapi mana jauh. Tapi mana jauh ke diri. Mana jauh ke diri akhir rumah. Balasan adalah balasan apa? Balasan wa kadzalika yauma tunsa. Maka akhirnya mereka hari kiamat dibalaskan adalah buta. Ada kelima ada hadis. Hadis wasa'alahu qalina. Nuqaitlah wa man arada nuqailahu syaitan. Syaitan apa itu? Ujungnya jawab nuqailahu syaitan. Wasa'alahu qalina. Gitu. Kemudian yang kedua, jadi kalau kita berusaha dekat dengan setan, maka kalau setan akan menguasai kita. Setan menguasai kita.
mulai sudah itu apa? Masa lahu qarina. Itulah saya direct-direct itu kita. Kapan setan jadi kafir? Pada saat itu Pak sama Allah. Kalau kita lagi makan, sekedar kesalahan lah, ujung-ujung negeri, baik itulah makan gitu. Kalau kesalahan asup setan kada betul, lain tak kada kurang mati. Kamar itu nak musibah baru. Asa sadar, oh, nah, itu apa? Kesana bapak tu langsung kan dua kali, betul dia. Kita kesalahan dah obat dua kali, berarti sana obat. Dan saya beli susu minum, dan saya beli dua. Saya tu kan saya kan sakit. Astagfirullah. Ada tahu Jadi kalau hanya sekedar itu yang salah akibatnya tadi kan. Nah saya kata saya tapi kok malah mulut salah. Yang kita berikan kepada. Nah itulah sebabnya laki. Mulanya otak ulang cerdas, otak ulang masalah. Tetap kita harus minta sama Allah. Yang akan ini adalah ilmu yang benar. Doa tadi dia. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, saya pakai 5 menit apa? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya pakai Rabbana atina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, kita coba cek. Nah, tes saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba ya, al-muhajirin Menjulang ke langit. dari al-muhajirin Untuk dunia. Coba bapak-bapaknya dulu deh, biar gerem. Ayo Pak Oka, Pak Okta, dipimpin Pak Okta. Iya. Al-muhajirin mengangkat bumi menjulang ke langit. Dari al-muhajirin untuk dunia. Komandannya juga menilus. Coba contohan teh beda, ibu-ibu. Ayo. Kalau ini sok. Al-muhajirin mengangkat bumi menjulang ke langit. Dari al-muhajirin untuk dunia. Tepuk tangan tuh. Oh ya. Apa pun katanya, DVD-nya. Iman.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahihul busra salatan tudasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina. Wabil khusus mudirul ma'had al-muhajirin ya syaihuna wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumil hada ila yaumil akhirah. Yang kita hormati guru kita semua, orang tua kita, pimpinan pesantren Muhajirin, Alhamdulillah, ya alhamdulillah senantiasa terus ya mengawal kita, membimbing kita, senantiasa terus memastikan bahwa gerakan kita ini senantiasa istiqomah ya, ada dalam jalannya, senantiasa istiqomah ada dalam ya perjuangan yang utuh ya sesuai dengan visi misi Al-Muhajirin ya. Jadi saya harapkan tentunya hubungan antara guru ya dan juga kepala sekolah dengan pimpinan itu tidak lain adalah hubungan kita untuk senantiasa terus ya terjalin hubungan saling pembelajar ya, di mana semuanya keterikatan antara guru dan murid ini akan lebih terasa, ada komitmen bersama bahwa kita menjalankan tugas bukan sebatas tugas ya. Kita menjalankan tugas karena ini adalah amanah guru kita, dan kunci daripada keberkahan ilmu yang kita berikan juga sebagaimana kita ketahui yaitu dengan berkahnya hikmah ya. Kalau ada istilah kan al ilmu bid ta'alum wal barokah bil hikmah ya. Kalau hanya menginginkan ilmu, cukup saja kita hanya mentransferkan tuh ya, dari jam pertama sampai jam terakhir pokoknya beres, tanda tangan ya, kemudian FPP-nya serahkan ke kepala sekolah, udah beres gitu kan. Tapi itu hanya cukup sampai kepada kita memberikan transfer ilmu, dan ilmu ya punya musibah ilmu afadul ilmi anisnya. Hanya saja kalau hanya sebatas ilmu ada waktunya lupa gitu. Ya, ilmu ada waktunya lupa. Tetapi kalau keberkahan ya, apakah ilmu itu sedikit ya, apakah ilmu itu banyak, itu senantiasa terus mengalir dan luas manfaatnya. Maka itu tentunya bagaimana kita menempatkan kita sebagai murid terhadap atasan kita, pimpinan kita, wabil khusus sayyiduna, itulah ya menjadi kunci terhadap kesuksesan kita mengajarkan ilmu kita kepada anak didik kita. Maka tentunya menjadi sebuah kebanggaan tentunya ya bagi kita kalau ilmu yang kita berikan itu tidak sebatas berhenti di rapor, dinilai, tetapi tentunya kita berharap ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita juga adalah ilmu yang bermanfaat. Nanti tentunya anak-anak kita tumbuh berkembang ya dengan kemanfaatan ilmunya terus dipakai ya, maka selama ilmu itu terus dipakai, insya Allah itulah ilmu yang akan terus mengalir pahalanya ya kepada kita semua. Saya kira tidak ada yang paling membanggakan dari seorang guru ya, kecuali adalah kita meyakinkan bahwa apa yang kita berikan ini senantiasa terus mengalir sampai yaumil akhir.